Damailah negeriku, Jayalah bangsaku, Indonesia tanah air beta. Maluku tanah pusaka. Pada sore hari ini kami ke Hunut dalam rangka mengikuti pemakaman salah satu penghuni di Inakaka yang beragama Katolik. Karena itu saya bersama dengan legioner Bunda Pengasih dari Parok Katedral Ambon. Ini ada Ibu Aipasa. Selamat sore Bu Aipasa. Selamat sore. Ada Ibu Beci. Selamat sore Ave Maria. Ave Maria Grazia Plena. Ya. Ada Ibu Cilani. Halo sore. Halo Ave Maria. Ave Maria. Lalu ada Pilo Panade dan Mamuli Tando. Ave Maria Grazia Plena. Amin. Ini kita akan melintasi wilayah-wilayah Kota Ambon, khususnya wilayah Hunut. Bagi saudara yang belum pernah berkunjung ke Hunut, tentunya boleh berjalan bersama kami, terutama perjalanan menuju tempat pemakaman. Kita tahu waktu saat Covid, pemerintah Provinsi Maluku sempat membuka satu lahan pemakaman yang diperuntukkan bagi saudara kita yang telah meninggal di wilayah Hunut, dan kita akan menuju ke sana. Ini adalah salah satu wisma dari Panti Sosial Inakaka. Di ruangan ini atau di tempat ini diadakan perayaan Ekaristi, misa pemakaman bagi salah satu penghuni dari wisma Inakaka, Opo Oce yang beragama Katolik, yang pada pagi hari pukul 8 meninggal dunia. Dalam misa pemakaman ini dihadiri umat dari paroki Paso, ada juga ibu-ibu dari Legio Maria Bunda Pengasih, dan tentunya hadir pula pihak panti sosial, pimpinan, pegawai, karyawan, karyawati, hingga opo-oma yang menghuni panti sosial ini. Mereka melepaskan kepergian dari Opa Oce dengan ungkapan turut duka cita, juga mengiringi kepergiannya dengan doa sebagai satu keluarga yang selama ini mereka sama-sama menjalankan hidupnya di Inakaka sebagai satu komunitas. Saudara sekalian, yang baru kita saksikan adalah areal kompleks seputar Pantai Sosial Inakaka yang menjadi tempat tinggal hunian dari Opo Oce, yang saat ini jenazahnya akan kita hantar ke Hunut, tempat pemakaman. Dan yang kita saksikan saat ini adalah Negeri Nania. Sebelumnya kita telah melewati Negeri Lama. Dan ini adalah areal perbatasan antara Negeri Nania dan Wahiru. Kita memasuki wilayah Wahiru, dan ini adalah kompleks areal TNI. Panti Sosial Inakaka adalah panti sosial milik Provinsi Maluku yang diperuntukkan bagi para lansia. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau ada yang punya tetangga atau punya orang tua, punya sahabat kenalan, punya opo oma yang misalnya karena faktor tempat tinggal, karena faktor kesibukan, dan tidak mempunyai perhatian yang cukup terhadap opa dan oma, maka kiranya dapat berkoordinasi dengan pihak Panti Sosial Inakaka supaya panti sosial ini boleh menjadi tempat di mana opa dan oma kita menjalankan masa-masa tua mereka. Karena sejauh pengamatan kami, penglihatan kami,
kurang lebih 2 tahun setelah pihak panti sosial Inakaka memberikan ruang kesempatan kepada kami, penyuluh agama baik dari Katolik, Islam, Protestan, untuk ikut serta dalam memberikan pendampingan, pembinaan, peneguhan, maka saya melihat di tempat ini opa dan oma begitu diperhatikan. Mereka punya makan dan minum yang selalu disediakan tepat waktu. Mereka punya kebersihan baik pribadi, kebersihan diri maksudnya, kebersihan kamar, kebersihan ruangan, wisma, lingkungan, semuanya diperhatikan. Begitu juga dengan kesehatan mereka. Bahkan datang kedukaan seperti ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak panti sosial Inakaka. Dan berdasarkan hasil komunikasi pembicaraan saya dengan pihak panti sosial, di sini juga disediakan hunian misalnya khusus untuk opa dan oma yang masih hidup, yang memiliki ikatan perkawinan yang sah. Jadi opa oma yang suami istri itu nanti disediakan hunian khusus untuk kepada mereka. Jadi jangan sampai kita punya opa dan oma yang dibiarkan begitu saja di usia yang tua, usia yang senja. Mereka tanpa punya teman, mereka sulit mendapatkan makan dan minum, tidak berada pada tempat yang layak dan pantas, misalnya hunian yang tidak layak, maka panti sosial ini boleh menjadi pilihan. Nah, di sana semua halnya free, disiapkan, disediakan oleh pemerintah. Yang penting opa dan oma sudah berusia di atas 60 tahun dan kondisinya masih tampak sehat. Untuk selanjutnya itu menjadi tanggung jawab dari pihak panti sosial Inakaka. Ini sejauh yang kami lihat. Untuk lebih jelas terkait hal ini dapat dikomunikasikan dengan pihak Inakaka. Tetapi saya yang berkecimpung atau ikut serta dalam memberikan pembinaan setiap hari Rabu, pendamping setiap hari Rabu untuk opa dan oma, saya mendapatkan seperti itu. Hari ini Op-Oce yang meninggal ini adalah salah satu warga binaan saya atau warga pendampingan saya. Kami sering bertemu, saling menguatkan, meneguhkan mereka, terutama di usia senja. Dan tadi pagi jam 8 itu beliau meninggal. Tadinya kalau saya mendahului pembinaan atau pendampingan di Inakaka, maka mungkin saya akan mendapatkannya. Tapi karena saya lebih duluan di lapas anak yang kurang lebih jaraknya hampir 70-80 meter dari panti sosial Inakaka, setelah 9:30 saya datang ke panti sosial. Saya mendapatkan bahwa orang yang selama ini kami sering bertemu, baku dapat, ternyata sudah dipanggil pulang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa semoga Op-Oce diampuni segala salah dan dosanya dan diterima dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi Bapak Saudara yang ada di kota Ambon atau saat ini juga berada di luar kota Ambon, kalau punya opa dan oma karena alasan tertentu, faktor tertentu tidak kita bisa memberikan perhatian, pendampingan, maka alangkah baiknya boleh berkomunikasi dengan pihak panti sosial supaya di sana mereka ditempatkan. Posisi kita saat ini, kita telah melewati wilayah Waihero dan kita berada pada wilayah Durian Pata, wilayah Hunut. Ya, kita mulai berbelok arah dan arah yang kita tuju atau lintasan yang kita tuju adalah lintasan yang juga ke wilayah Hitu, Mamala, Morela dan Hila. Jadi bagi Bapak Saudara sekalian, kalau mau hendak menyaksikan kegiatan acara pemukulan sapu atau wisata pantai di air Lubang Buaya atau juga ke Hila untuk melihat benteng peninggalan Portugis, maka lintasan ini dapat dilalui. Dan seperti biasa, lintasan umumnya di kota Ambon, karena wilayah kota Ambon adalah wilayah perbukitan,
sehingga banyak penduduk, banyak masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pegunungan. Dan untuk sampai di sana, kita akan melintasi lintasan yang penuh belokan, lintasan yang penuh tanjakan. Maka harus berhati-hati dalam berkendaraan supaya kita selamat, tapi juga pengendara, pengguna jalan yang lain, mereka juga selamat dalam perjalanan. Ini perjalanan, kita lihat di samping kiri kanan masih tampak hijau. Masih tampak ada pohon-pohon besar, ada tanaman, ada dusun. Dan memang demi keberlangsungan hidup manusia, maka alam harus dirawat, alam harus dijaga. Dengan banyaknya pohon, maka kita akan mendapat udara yang bersih. Dan di sana juga menjadi wilayah penyerapan yang baik untuk air, sehingga tidak mudah banjir, tidak mudah longsor. Dan ketersediaan air bersih bagi kita, tapi juga bagi generasi selanjutnya akan tetap tersedia, terjaga. Bila alam dijaga dengan baik, maka alam ini akan menjadi tempat yang layak untuk dihuni, bukan hanya generasi kita, tapi juga generasi-generasi selanjutnya. Maka kita yang saat ini hidup di zaman ini, hidup di masa ini, waktu ini, hendaklah menjaga alam secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap alam secara berkelanjutan. Artinya, demi pemuasan memenuhi kebutuhan hidup kita, maka kita boleh menggunakan alam, tapi menggunakan secara bertanggung jawab sehingga generasi selanjutnya juga dapat memanfaatkan alam ini dan tetap menjadi hunian yang layak bagi setiap manusia. Ini kita telah sampai pada tempat pemakaman, dan ini tampak ada tembok talit dari tempat pemakaman yang ada di Unut ini. Ini peti jenazah sementara diantar. Ada juga tampak Opa, adalah rekan sahabat dari Opa Oce dari komunitas Panti Sosial Inakaka. Ini tampak tempat pemakaman. Saudara kita mungkin ada yang meninggal pada saat COVID-19, yang oleh medis meninggal karena COVID, maka disinilah tempat pemakaman.